Kenalkan, nama saya Muhammad Nabhan dari jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di mana pada materi ini saya ingin mengangkat materi tentang pidana dan pemidanaan. Apa sih pidana itu? Menurut Profesor Bardan Nawawi dan Profesor Mulyadi, di mana pidana itu merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan, di mana pidana itu diberikan oleh badan yang berwenang atau berkuasa, dan pidana juga dikenakan pada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan pemidanaan itu adalah konsekuensi yuridis yang harus diterima oleh seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Kemudian tujuan pidana itu yang pertama adalah mempengaruhi perilaku manusia yang bertujuan agar kembali sesuai dengan aturan-aturan hukum. Yang kedua adalah menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh delik yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik. Kemudian teori-teori dalam pemidanaan. Yang pertama adalah teori absolut, di mana teori ini lahir dari aliran klasik dan juga orang yang bersalah itu harus dihukum. Dan tujuan pidana pada teori absolut ini adalah pembalasan dan melampiaskan dendam. Kemudian yang kedua adalah teori relatif, yang dimana teori ini pada dasarnya adalah penegakan ketertiban masyarakat yang bertujuan untuk mencegah kejahatan. Tujuan lainnya itu untuk memperbaiki atau merehabilitasi moral si pelaku dan membinanya. Kemudian teori yang ketiga adalah teori gabungan, yang dimana teori ini gabungan antara aliran absolut dan relatif, yang dimana tidak terbatas pada pembalasan tetapi juga mencegahnya. Dimana bagaimana merumuskan pemidanaan atau sanksi tersebut agar tidak hanya pembalasan namun juga pencegahan. Kemudian teori yang terakhir adalah teori restoratif, yang dimana teori ini untuk menyeimbangkan hak-hak korban, memuliakan korban, ganti kerugian, serta memberikan rehabilitasi. Kemudian tujuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 51, yang dimana pemidanaan itu bertujuan yang pertama adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengandalkan pembinaan dan dengan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Kemudian, ketentuan pemidanaan itu, dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan juga, sebagaimana dalam pasal 54, itu yang pertama adalah bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, kemudian cara melakukan tindak pidana itu bagaimana. Kemudian masuk ke dalam jenis-jenis pidana, yang dimana pidana itu terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, kemudian pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun pidana pokok sebagaimana dalam pasal 65, di mana menyebutkan itu ada 5 pidana pokok yang disebutkan dalam pasal 65. Yang pertama adalah pidana penjara, yang dimana penjelasannya terdapat pada pasal 68, pidana tutupan dalam pasal 74, pidana pengawasan dalam pasal 75, pidana denda dalam pasal 78, dan pidana kerja sosial dalam pasal 85. Kemudian masuk ke dalam pidana tambahan, di mana diatur dalam pasal 66, ada 6, yang dimana terdapat pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat. Sekian penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.